Selamat datang Ibu Laili. Selamat datang Ibu Laili. Selamat datang Ibu Reni. Selamat datang Ibu Reni. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dari anak ini. Nggih. Untuk buku panduannya sudah saya share di chat, Bu. Di kolom chat. Di kolom chat. Nggih. Di bagian bawah ada tulisannya chat. Halo, Kak. Belum. Buka ini kolom chat. Balik nol ini dah. Buka apa? Anak buku panduan yang di bawah. Nah, iki. Gimana? Kita ini. Iki ya. Iki. Oke. Ini loh.
Buka ini Buka sini nah. enggak. Gini nanti. Yes. Chat. Nah, link daftar hadir. Iya, ada link daftar hadirnya di situ, nanti bisa ditulis di daftar hadir. Diisi bet mang nggih. Nggih. Selamat datang Ibu Fitri. Begini sih lah. Es menurut kelabari ya. Iki apa gitu? Nama terakhir. Isi Sini. nama panggilan. Ini dah. Salah. Selamat datang Bu Wasil. Nomor HP ini mama. Enggak Nah, hafal. Terus masuk suaraku. Sudah masuk Bu. Oke. Backgroundmu kok apik, gak pecah-pecah itu. Pas berarti Bu. Ya, aku pengen jajal background terus pecah rayo. Coba. 8 5 2 5 9 0 1 9. Oh, pecah. Pecah. Nyapa ya kok menyatu? Kok hijau tuh, Bu? Biru. Anu Bu, kerudungnya jenengan. Enggak sinkron. Oh, ngono. Heeh. Coba sing rotok gelap. Rotok gelap ae. Oh, maksudku background-nya jenengan kok iso gak pecah iku apa warnane? Tembok warna apa? Soalnya ini enggak apa namanya antara jilbab dengan backgroundnya kan enggak ini. Enggak apa itu. Nah, iya warnanya apa? Warnanya Putih gak tembok? biru-biru. Tembok. Temboknya warna hijau. Ini pesertanya ada berapa? itu. Ada, insya Allah ada 6 Bu. Enggak gini cek. 6. Cek, hitung aja Cek. Keliru ya Pak. Keliru. Selamat datang Bu Nurul. Terus nanti. Ya sih kita bisa selesai. Zoom. Bu Laili. Halo Bu Laili. Sampun terdengar nggih? Apa? Assalamualaikum Bu Nurul. Teriak-teriak. Apa sih view tidak lupa. Iki gak kita uang akeh gitu. Ini kira-kira yang ikut kemarin 6 orang nggih Ibu nggih? Nggih, ada 6 orang nggih yang ikut nggih? Suaranya jangan di Iya 6. Nggih, 6 orang nggih. Ya ada 6 Bu yang Nggih. ikut Bu. Nggih. Tinggal kurang 1 lagi nggih. Ya 2. 1 2 3 4. Coba umum. Bu Rida ya? Bu Inulnya sepertinya ada tamu di TK Negeri Pembina. Oh, nggih. Nggih. Pejabat. Berarti ini kurang 1 orang nggih, Ibu? Iya, iya. Bu Rida ya. Fitri, mana Bu Fitri? Oh, itu Bu Fitri. Bu Fitri sudah ada. Bu Rida sama Bu Inul. Bu Rida yang belum. Pripun niki atau dimulai mawon? Ya, enggak apa-apa, mah dimulai saja.
Monggo, Bu teleponnya Hasil. sebentar lagi murid. Nggih, nggih. Untuk buku panduannya sudah saya share di chat nggih, Ibu, bisa di-download untuk buku panduan. Oh, nggih. Bu Itu Hasil, sini dah. napa? Loh. Kakak di sini ya, ambil HP kakak. Bu Hasil? Ya, Bisa wes dimulai? kali itu. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih, yang saya hormati Ibu-ibu guru TK Negeri Gimana Pembina, Ibu? TK Negeri Pembina Bangil. Ibu-ibu guru TK Negeri Pembina Bangil. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti pelatihan penggunaan Zoom meeting untuk pembelajaran tentunya yang nanti untuk pembelajaran bagi anak-anak kita. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan Indrawati Ningsih. Monggo Bu Noni. Nggih. Ya, terima kasih Bu Wasil. Sebelumnya saya akan memperkenalkan ini adalah kolega saya, Bu Wasilatul Murtafiah. Beliau dosen dari Universitas PGRI Madiun. Nah, ini saya undang sebagai moderator saya. Terima kasih Bu Wasil sudah bersedia menjadi moderator saya. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, ini nggak ada bapaknya ini, ibu-ibu guru TK Negeri Pembina yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kegiatan pagi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Nurul, Bu Reni, Bu Laili. Terima kasih kembali. Banyak. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba menjelaskan terkait tentang Zoom. Aplikasi Zoom itu yang seperti apa sih? Nah, ini saya share screen-nya. Ini suara saya terdengar nggak, Ibu-ibu? Ya, sudah jelas. Oke. Sudah. Ini sudah terlihat, Ibu-ibu? Ya, sudah. Ya, sudah terlihat Bu. Nah, ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit terkait tentang cara penggunaan aplikasi Zoom. Mungkin ini Bapak Ibu itu sudah familiar sekali untuk aplikasi Zoom ini. Yang dengan aplikasi ini kita bisa menggunakan pembelajaran lewat daring, rapat lewat daring, kemudian acara-acara kegiatan lainnya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah sering mengikuti webinar. Ketika mau webinar itu tim penyelenggara webinar share link. Ini untuk linknya untuk masuk webinar. Nah, kita sebagai peserta tinggal mengeklik saja link itu. Nah, kalau di sini yang saya tekankan bagaimana kita menjadi host, menjadi penyelenggaranya itu bagaimana caranya. Nah, ini yang akan saya bahas di sini. Sebenarnya untuk aplikasi media untuk daring itu banyak sekali ibu-ibu. Misalkan Google Meet, Kologi, Telegram dan sebagainya itu pasti banyak sekali. Cuma ini di sini yang paling familiar ini adalah Zoom dan Google Meet sebenarnya. Tapi yang paling populer di sini adalah Zoom. Jadi saya akan mencoba menjelaskan sedikit terkait tentang apa sih di dalamnya aplikasi Zoom itu ada apa saja. Selain kita menjadi host, gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yang akan saya jelaskan, mencoba menjelaskan. Yang pertama tentang cara sign up Zoom. Jadi, sebelum kita jadi host, itu kita harus daftar dulu di aplikasi Zoom.
bagaimana caranya nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Yang kedua, setelah sign up atau daftar itu kita sign in. Nah, setelah sign in baru kita bisa membuat jadwal meeting, jadwal webinar dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kita bisa cara share jadwal meeting ke peserta. Kemudian yang kelima ini untuk menghubungkan Zoom ke YouTube. Jadi yang kelima ini bagaimana sih cara menghubungkan Zoom ke YouTube ketika kita mengadakan suatu webinar seperti itu. Nah, untuk Zoom Meeting ini sendiri adalah aplikasi yang menyediakan layanan konferensi jarak jauh yang dapat digunakan untuk acara seperti rapat dan pertemuan secara online dan bisa melakukan share presentasi. Sebenarnya di sini tidak hanya Zoom saja, tapi Google Meet juga bisa, Psikologi juga bisa. Itu masih banyak sekali selain Zoom. Jadi bisa menggunakan selain Zoom, tapi di sini yang ditekankan adalah Zoom Meeting. Nah, ini untuk cara sign up-nya nanti bisa dipraktekkan nanti Bapak Ibu. Kalau yang di sini yang saya contohkan itu cara sign up melalui laptop. Jadi ini di buku panduan sudah saya jelaskan, di situ ada dua cara. Yang pertama bisa pakai HP, yang kedua bisa pakai laptop atau PC. Nah, yang saya jelaskan di sini menggunakan laptop. Tapi sebenarnya sama saja kok Bapak Ibu. Untuk cara sign up-nya, kalau kita menggunakan laptop bisa ini dulu nggih Ibu, bisa download dulu aplikasi Zoom-nya, bisa download dulu langsung nanti masuk bisa. Kalau misalkan tidak download dulu juga bisa, jadi langsung lewat web yang ada Google itu Ibu nggih, Google internet itu, nah itu bisa. Jadi mengetikkan Zoom gitu aja sudah nanti akan masuk Zoom. Nah, ini ketikkan alamat Zoom di pencarian di Google. Nanti akan saya uji cobakan nanti setelah ini. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ada tampilan seperti ini. Kemudian di atas pojok kanan atas itu ada sign up it's free. Nah, itu kita klik sign up karena daftarnya itu memang gratis. Jadi kita klik sign up di sini di pojok kanan. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Ini kalau lewat ini nggih Bapak Ibu lewat laptop. Untuk lewat HP pun juga seperti itu. Nah, akan tampil sesuai pada gambar ini nanti kalau setelah mengeklik tadi, sign up tadi akan tampil ini. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Kita isikan email. Nah, saya sarankan di sini pakai email Gmail. Karena apa? Nanti kalau kita mau melingkan ke YouTube, itu kita tidak perlu pakai buat akun YouTube lagi. Jadi kalau kita sudah punya email Gmail, otomatis nanti sudah punya akun YouTube. Itu sudah secara otomatis. Jadi saya sarankan kalau emailnya ini adalah email Gmail. Email Gmail ini. Kemudian setelah kita mengisikan email Gmail kita, itu kita bisa sign up. Kemudian Zoom langsung mengirim email konfirmasi ke email kita tadi yang kita daftarkan tadi. Tadi misalkan saya noni.indrawatiningsih@gmail.com. Jadi ini saya daftarkan. Setelah itu nanti ada email masuk ke email kita. Nanti seperti ini. Nah, ini. Jadi kita buka email kita aktifkan dulu. Karena apa? Karena nanti kalau tidak kita aktifkan, kita tidak bisa mengoperasikan aplikasi Zoom. Jadi kita aktifkan dulu, kita buka emailnya tadi yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian kita aktifkan, klik aktif account. Nah, dari sini kalau sudah kita klik aktif account, nanti akan muncul ini. Welcome to Zoom. Nah, di sini kita isikan nama akun kita di Zoom.
Jadi tidak harus sama, Bapak Ibu, tidak harus sama pada waktu di email. Jadi ini terserah, misalkan ini Noni, misalkan begitu. Namanya Noni, kemudian passwordnya apa begitu. Jadi ya di sini setelah tadi klik akun tadi nggih, aktif akun tadi akan muncul ini welcome to Zoom. Terus isikan nama yang diinginkan. Nanti ketika kita mau masuk Zoom itu. Jadi namanya siapa, terus passwordnya itu apa, nanti terserah Bapak Ibu. Kemudian setelah kita mengisikan nama, password, kemudian ini repeat password ini, password ulang, kemudian klik continue. Nah di sini ada klik continue, nanti kita klik, nanti akan tampil seperti ini. Akan tampil di mana Anda akan diminta untuk menginvite teman atau kenalan kita. Jadi di sini jangan kita invite dulu, kita skip dulu karena kita belum mengoperasikan, belum membuat jadwal meeting. Jadi kita skip dulu di sini. Nah, skipnya ini skip. Jadi tidak usah invite, kita skip aja. Karena kita tidak langsung webinar gitu. Kemudian jangan lupa ini di atasnya ini kan ada tulisan I'm not a robot, ini dicentang. Dicentang ini. Untuk yang ini. Nah, mungkin ini untuk cara sign up-nya. Kalau misalkan saya contohkan di mana ini di web, itu seperti ini Bapak Ibu. Sebentar nih Bapak Ibu. Ini web WA saya nih, maaf nih. Zoom nggih. Nah, ini kita bisa mengeklik ini nah ini ada di pojok ini ada sign up it's free. Ya, jadi kita bisa setelah kita ketik Zoom tadi kita bisa masuk daftar sign up it's free ini nggih. Kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Nah, ini kita bisa klik. Ini kita bisa kita klik. Karena di sini saya sudah punya akun, jadi langsung masuk ke akun saya. Gitu. Jadi nanti bisa dicoba nanti untuk Bapak Ibu, untuk ibu-ibu di sini, nggih. Untuk bagaimana ini namanya sign up-nya. Begitu. Untuk sign up, kemudian sign in. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, sign in nggih. Sign in. Sekarang ke sign in. Itu tadi untuk daftarnya, sekarang ke sign in. Untuk masuk ke Zoom-nya. Kita bisa mengeklikkan kembali tadi di webnya tadi Zoom, atau langsung kalau ada aplikasi itu langsung di desktop itu ada aplikasinya langsung new meet gitu aja, nggak apa-apa. Jadi ini kita ketikkan kembali, kemudian lalu klik my account. Jadi setelah sign up tadi, karena tadi saya sudah punya akun, jadi langsung ke akun saya. Jadi nanti ada tulisannya my account gitu di sini. My account. Ini my account, kita klik my account. Setelah kita ketikkan Zoom karena kita tadi sudah daftar. Jadi langsung my account, kemudian akan tampil seperti ini. Tadi profil kita. Nah, sebelumnya kan untuk daftar, ini profil kita itu fotonya masih kosong. Nah, jadi bisa kita edit ini lewat ini, ada tulisannya edit di sini. Jadi kita bisa menambahkan foto kita, kemudian mengedit ini nama dan sebagainya. Ini di sini nama, kemudian company itu kayak apa, instansi itu bisa itu lewat edit di sini. Jadi kita edit sendiri. Gitu. Itu untuk cara sign in. Ini kalau secara sign in ini hanya
pendek saja ini, singkat saja, hanya singkat. Jadi tinggal ngeklikkan Zoom, kemudian masuk ke My Account, kemudian kita akan tampil seperti ini, ada profil, sini kita edit seperti itu untuk cara sign in. Kemudian yang ketiga itu membuat jadwal meeting. Nah, dari sini tadi, dari gambar ini, profil kita itu di sebelah kiri ini, sebelah kiri itu ada profil, meeting, webinar, dan sebagainya, sampai setting. Nah, kalau kita mau membuat jadwal meeting secara mandiri, jadi kalau misalkan ada apa-apa, oh saya harus segera koordinasi dengan wali murid misalkan, bisa langsung secara mandiri kita buat langsung, kita buat sendiri gitu. Jadi bisa dibuat untuk keperluan mendadak. Langsung hari itu juga kita buat, langsung kita share, langsung kita kita mulai untuk meetingnya itu bisa. Jadi tidak harus menunggu besok, direncanakan besok, itu nggak apa-apa. Jadi bisa langsung kita buat dan kita laksanakan. Untuk membuat jadwal meeting itu, ini kita klik meeting. Ini kan ada di bawah profil ini ada meeting. Jadi kita tulis klik meeting ini. Kemudian ada schedule di sini. Schedule meeting, jadwal untuk meeting. Topiknya apa? Tinggal kita menuliskan aja topiknya. Misalkan rapat semester genap. Nah, misalkan seperti itu kita tuliskan. Untuk deskripsinya bisa dituliskan, bisa tidak. Jadi topiknya nanti ditulis, deskripsinya itu bisa ditulis atau tidak. Kemudian waktunya kapan? Misalkan sekarang pun juga bisa, gitu. Tinggal memilih gitu ya. Kemudian tanggalnya, kemudian jamnya kita pilih, kemudian durasinya ini ya. Karena di sini Zoom ini ada yang prabayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis itu sekitar 40 menit gitu. Tapi kadang saya bisa sampai 1 jaman gitu. Kadang itu. Kalau untuk yang berbayar itu bisa lebih 24 jam juga bisa. Maksudnya itu lebih dari 2 jam, 3 jam bisa. Kalau misalkan berbayar. Begitu. Kemudian untuk video ini kita on-kan, karena kalau kita off-kan nanti untuk host dan partisipan itu nanti tidak ada videonya. Jadi tidak ada gambar videonya maksudnya. Sehingga kita lebih baik kita on-kan saja nanti biar ada foto kita gitu. Kemudian yang bawah ada meeting option. Jadi ada enable join before host. Ini boleh diklik ya. Jadi memperbolehkan peserta gabung sebelum kegiatan dimulai, itu bisa kita klik. Tapi kalau misalkan tidak kita klik di sini, berarti nanti sebelum hostnya itu memulai acara tidak bisa masuk begitu. Kalau yang pertama ini nanti. Kemudian yang kedua, mute participant event entry. Jadi di sini kita mute boleh, tidak di mute juga boleh, tapi lebih baik di mute saja karena nanti ketika masuk itu tidak begitu ramai begitu. Jadi langsung sudah termute semua kalau kita centang ini. Kemudian kalau kita menginginkan untuk merekam, ini kita centang. Ini untuk merekam. Jadi dari kegiatan yang awal tadi, rapat awal, kegiatan yang awal tadi sampai akhir itu bisa kita rekam sebagai bukti bahwa kita telah melakukan rapat gitu. Jadi bisa seperti ini. Jadi kita rekam dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu, setelah dirasa sudah benar semua, sudah oke, di sini kita save. Ini ada tulisannya save, kemudian kita save. Gitu. Kemudian, nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Tadi, setelah kita save ini, setelah kita membuat jadwal, kita save, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian, bagaimana cara share-nya? Nah, ini kita klik
di sini ada copy invitation, ini undangan linknya itu bisa kita copy ini lewat sini. Jadi nanti di-share ke grup WA atau kemana gitu, ke email pun juga bisa. Jadi kita bisa mengklik linknya ini, link yang akan diberikan ke peserta. Gitu. Nanti kalau setelah klik ini, copy invitation ini, maka akan muncul ini. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal membagikan saja. Kita copy, meeting, kemudian kita paste ke grup. Kalau misalkan saya praktekkan di sini begini. Nah, ini tadi untuk tampilan tadi, kalau profil ini tadi bisa dibuka profilnya tadi, bisa diedit ini. Nah, ini bisa diedit, kita edit, jadi nanti ngedit foto dan sebagainya. Kemudian kalau jadwal ini bisa ini meeting. Nah, ini untuk meeting. Kemudian ini schedule a meeting. Nah, kita klik ini schedule a meeting. Nah, akan muncul seperti ini yang tadi yang ada di panduan tadi. Tinggal kita tuliskan aja misalkan rapat, misalkan gitu. Rapat semester genap misalkan gitu. Ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian waktunya misalkan jam 9.30 misalkan seperti itu. Kemudian waktu durasinya 1 jam. Kemudian ini ya untuk waktunya ini kita pilih yang Jakarta nih Bapak Ibu. Ini kan ada Vietnam, Bangkok dan sebagainya. Kita pilih yang Jakarta di Indonesia, Jakarta. Kemudian ini dibiarkan saja ini, dibiarkan saja. Kemudian ini kan videonya masih off, kita on kan. Nah, kita on kan. Kemudian untuk meetingnya kita centang. Baru kita save. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, setelah itu kita copy ini. Ini linknya, link yang akan dibagikan ke peserta rapat. Ini kita copy. Nah, ini. Nanti tinggal ini copy, kemudian kita bagikan ke peserta lewat WA group atau ke email juga bisa. Itu nih Bapak Ibu. Ini untuk yang membuat jadwal dan share jadwal. Kemudian ini yang terakhir. Tadi share jadwal, kemudian streaming. Nah, ini untuk streaming. Bagaimana sih streaming Zoom ke YouTube? Nah, ini ada persyaratan Bapak Ibu. Kalau mau streaming Zoom ke YouTube, itu persyaratannya itu harus berbayar. Ini. Kalau mau mengadakan webinar atau rapat yang ingin streaming itu Zoom-nya itu berbayar. Kalau tidak salah itu yang paling rendah itu harganya $19,9. Itu sekitar kalau dirupiahkan sekitar 300 itu per bulan. Kalau kita mau mengadakan kegiatan, kalau mengadakan kegiatan webinar itu pakai prabayar. Kalau rapat-rapat kecil seperti ini kita pakai gratis saja. Tapi kalau pakai gratis ini ada aplikasi tambahan kalau ingin streaming Zoom ke YouTube. Jadi ada semacam aplikasi yang kita download lagi nih. Ini nanti ada apa namanya penjelasannya nanti. Ini soalnya panjang ini kalau misalkan tidak pakai berbayar, pakai Zoom gratis itu bisa pakai OBS, aplikasi OBS, Open Broadcaster Software. Jadi kita harus install itu dulu. Tapi kalau yang di sini itu yang saya jelaskan ini yang berbayar, Jadi aplikasi Zoom memiliki fitur yang memungkinkan
penggunanya untuk melakukan streaming Zoom meeting atau webinar ke YouTube. Bagi peserta yang menyaksikan meeting atau webinar dari YouTube, maka peserta hanya bisa memberikan komentar melalui kolom live chat. Jadi nanti di YouTube nanti ada kolom chat, nanti kalau misalkan bertanya itu bisa lewat situ. Tetapi kita tidak bisa berinteraksi langsung seperti yang ada di Zoom. Kalau ada yang dilakukan di Zoom ini kan bisa interaksi meskipun virtual, tapi kalau di YouTube ini tidak bisa. Jadi hanya melihat narasumber menyampaikan materi saja, tanpa bisa berinteraksi secara virtual. Gitu, kalau. Nah ini untuk persyaratannya, ini tadi ya akunnya itu akun berbayar, jadi ada level-levelnya. Yang paling rendah itu akun Pro, premium itu sekitar 19,9. Kalau misalkan Bapak Ibu lembaga instansi TK Negeri Pembina mau mengadakan webinar bisa pakai akun Pro, mengadakan webinar. Jadi ini kalau tidak salah itu ada harganya $19,9. Ada lagi yang lebih, itu untuk yang partisipan 500 kalau tidak salah, ya 500. Kalau yang 1000 itu 39,9 dolar, sekitar $40. Itu kalau yang mau pesertanya bisa 1000 lebih. Jadi yang pertama ini ya akunnya berbayar, yang kedua harusnya dilisensikan karena berbayar. Kemudian yang ketiga delay, ada waktu jeda yang terjadi. Jadi ketika kita Zoom sekarang ini nanti ketika dihubungkan ke Zoom ke YouTube itu nanti ada jeda waktu. Jadi waktu jeda, misalkan untuk yang di Zoom sudah presentasinya sudah sampai 10 slide, mungkin di YouTube nanti baru sampai 8. Jadi memang ada. Kemudian yang keempat, streaming langsung diaktifkan di YouTube. Itu persyaratan dari streaming Zoom ke YouTube. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, kalau ini ya, kalau pakai laptop itu bisa langsung klikkan ini tadi di web, itu HTTPS Zoom seperti yang tadi ya, atau bisa langsung ke desktop aplikasi Zoom. Tuh. Kemudian klik my account, ini my account yang tadi ketika kita sign in tadi. Kemudian klik setting. Jadi di samping tadi kan ada profil, meeting, webinar, kemudian settingnya kita klik setting. Kemudian pilih, nanti di sampingnya setting itu ada pilihan in meeting advance. Nah ini kita geser ke bawah, kemudian kita sampai menemukan ini allow live streaming meeting. Jadi ini aplikasi ini untuk streaming itu hanya ada pada Zoom yang berbayar. Gitu. Kemudian kita tinggal mengeklik aja nanti mau streaming lewat apa, YouTube, kita centang YouTube. Kalau misalkan pakai Facebook dan YouTube, tinggal kita Facebook dan YouTube. Kemudian bisa Instagram juga bisa. Kemudian yang lain ini ada pilihannya. Jadi tinggal kita memilih aja. Nanti kemudian klik save. Gitu. Kalau di gratis, kalau saya ini memang pakai Zoom gratis, Bapak Ibu, jadi ini tidak ada. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat apakah ada aplikasi itu. Karena saya pakai Zoom gratis ini. Kalau pakai yang berbayar pasti ada. Jadi ini tadi ya. Kita cancel. Nah ini ya, ini setting ini ya. Ini yang gratis, kalau kita pakai yang gratis. Ini sebenarnya sama aja, menunya ada sebenarnya, cuma kalau yang berbayar nanti ada streamingnya, kalau gratis tidak ada. Nah ini kalau kita scroll ke bawah, ini kan ada meeting advance. Nah kita pilih klik ini, meeting advance. Nah kalau kita scroll ke bawah itu tidak ada streamingnya, kalau yang gratis. Nah ini tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau berbayar itu nanti di sini nanti ada.
Di sini nanti ada allow streaming. Pilihan allow streaming. Itu kalau yang berbayar. Jadi sebenarnya menunya sama, cuma itu ada tambahannya begitu. Kalau yang berbayar. Kalau di gratis ini tidak ada Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kalau di berbayar ini ada, kemudian kita bisa klik save, di bawah itu klik save, kemudian kita buka aplikasi Zoom lagi, kita buka aplikasi Zoom, ini yang saya ceritakan tadi, jelaskan tadi di awal, bisa langsung di desktop ini langsung New Meeting, atau bisa di web kita tuliskan HTTPS itu. Jadi kita buka New Meeting, kemudian nanti ada di sebelah bagian kanan, itu nanti ada muncul more nanti ini ada live on YouTube karena tadi yang dicentang adalah 3, maka ini akan aktif. Jadi langsung aktif nanti. Nah ini setelah itu klik akun YouTube. Tadi akun YouTube-nya Bapak Ibu apa? Misalkan Non Indrawati Ningsih, nanti diklik di sini, klik di sini Non Indrawati Ningsih, kemudian nanti akan muncul kita tuliskan di sini namanya apa, misalkan rapat semester genap misalkan seperti itu. Kemudian kita go live. Nah, itu langsung live pada YouTube. Tinggal kita nanti share link YouTube-nya nanti di atasnya web itu, nanti kita copy paste ke grup, ke WA grup, ke email bisa. Begitu. Cuma seperti itu aja sih kalau untuk menghubungkan streaming ke Zoom ke YouTube. Cuma nanti kalau gratis ini yang nggak bisa. Kalau gratis ada aplikasi tambahan yang namanya OBS, Open Broadcaster Software. Jadi harus pakai itu. Tapi untuk langkah-langkahnya sebenarnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi tentang penggunaan Zoom Meeting yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin menanyakan terkait cara menggunakan Zoom Meeting ini tadi, atau dari penjelasan Ibu Dr. Noni tadi mungkin ada yang ditanyakan. Gimana Ibu? Ya, saya ingin tanya sedikit aja. Ya, ya Bu Noni. Kalau misalkan kita mau mengadakan meeting Zoom dengan wali murid yang yang gratisan tadi maksimalnya jumlahnya berapa? Terus daftar membuat jadwal itu harinya itu maksimal berapa hari sebelum hari H gitu. Oke. Yang kedua, terus yang ketiga, kalau misalkan kita pakai di atas 500 orang kan kita memakai berbayar. Itu bayarnya biasanya gimana? Lewat apa bayarnya itu? Mungkin itu dulu dari pertanyaan saya ada 3 itu tadi. Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, matur nuwun Bu Nurul untuk pertanyaannya. Silakan Bu Nani untuk dijawab. Baik, terima kasih Bu Nurul. Untuk gratis ini sepertinya ini kurang dari 100 ini Bapak Ibu, Bu Nurul untuk pesertanya. Jadi kurang dari 100 bisa. Kemudian untuk membuat jadwal itu bisa kok seminggu sebelum hari H bisa. Jadi jauh-jauh hari bisa. Kalau mau mendadak juga bisa, atau langsung dibuat terus langsung meeting juga bisa. Jadi ini fleksibel kalau jadwalnya. Kan nanti di situ ada tanggalnya berapa, begitu nanti akan terekam di Zoom-nya, di aplikasi Zoom-nya. Tinggal nanti kalau misalkan mau meeting tinggal start gitu aja. Gitu. Kemudian untuk berbayar, nah ini nanti di Zoom ini ada, itu pakai PayPal Bu kalau membayar itu. Pakai PayPal. Jadi harus daftar dulu akun PayPal,
Kemudian kalau mau beli bisa lewat situ. Bisa transfernya pakai PayPal. Kemudian untuk pilihannya nanti ada di sini juga ada Ibu di Zoom-nya. Di Zoom-nya itu ada. Kita akan kasih pangkat nanti lihat bagaimana misi lalu lintas di puncak pada akhirnya pertandingan yang panjang ini. Jadi bisa dicek di sini Ibu untuk bayarnya berapa itu bisa dicek di sini. Nah ini Ibu. Jadi nanti bisa dicek di sini. Nah ini. Ada yang Kalau nggak salah ada yang bulanan gitu ya. Ada yang bulanan, ya ada yang bulanan. Jadi ada nanti bisa diotak-atik di sini itu ada nanti untuk kontak selnya itu juga ada. Tapi kalau untuk Dan bayar yang bulanan itu kan lebih murah ya, harganya lebih itu murah. 100 atau berapa itu nanti dijual nggak salah. Jadi nanti bisa sini. Jadi ada sebenarnya ada di sini semua Ibu. Nah ini untuk bayar-bayarnya ini. Jadi ada yang free, ini free, kemudian ada yang 149 ini, ada yang 19, ada yang 19,9 kok kemarin itu saya lihat itu. Gimana ya? Jadi ini ada per tahun juga ada Ibu ini, per tahun. Ya. Jadi tinggal memilih aja di sini. Tinggal memilih aja. Jadi di aplikasi Zoom-nya nanti bisa dilihat-lihat. Ada kok kemarin di mana ya? Saya lupa. Yang ada 19,9 itu per bulan. Nanti saya cek aja. Nanti bisa dicek di sini nggih, Ibu Nurul nggih? Iya. Oh. Jadi tapi kalau bayarnya itu lewat PayPal. Kalau misalnya pakai PayPal. Jadi harus buat akun PayPal dulu untuk pembayaran Zoom-nya. Oke. Oh, iya. Kalau apa itu? Tadi kan katanya ada bulanan. Berarti itu kalau misalkan kita hanya menyelenggarakan 1 kali pertemuan itu yang bulan itu bisa dipakai beberapa kali pertemuan begitu kah? Apa begitu? Paham saya. Yang kalau bulanan itu yang 1 bulan itu ya bisa dipakai ya selama 1 bulan itu Ibu, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dipakai tiap hari Bu itu. Setiap hari, setiap jam juga bisa juga. Ya, yang penting kita bayarnya 1 bulan gitu. Jadi 24 jam nonstop itu bisa. Kalau untuk perubahan jadwal bagaimana? Kalau perubahan jadwal meeting Zoom. Kalau perubahan tinggal kita ini aja Ibu buat jadwal lagi. Jadi kita buat jadwal lagi, kita share lagi karena linknya berbeda. Jadi kita buat lagi, kemudian kita share lagi linknya. Langsung hari itu juga bisa kita share gitu. Oh, yang jadwal yang lama tadi otomatis juga berubah sendiri ya, nggak usah kita hapus gitu ya? Kalau itu bisa dihapus, bisa di sini, Ibu. Bentar saya perlihatkan. Jadi itu nanti bisa kehapus sendiri sebenarnya Ibu. Kalau misalkan nggak kepake gitu bisa terhapus sendiri. Untuk yang di Zoom-nya, di aplikasi Zoom-nya bisa terhapus sendiri. Kemudian kita bisa membuat jadwal baru. Nah ini misalkan ini kalau nanti nggak dipakai nanti akan hilang Ibu. Kalau nggak dipakai nanti akan hilang. Besok itu sudah hilang. Kemudian kalau mau merubah jadwal ya kita tinggal schedule ulang. Jadi kita buat schedule ulang kemudian seperti yang tadi caranya. Kemudian kita kopikan linknya kemudian kita share seperti itu Ibu. Jadi nanti
otomatis di sini besok itu akan hilang untuk jadwal yang sudah tidak terpakai. Ya. Ya, cukup jelas. Terima kasih banyak Bu Noni atas Nggih, Bu. informasinya. Nggih, sami-sami. Sampun Bu Fasil. Baik, itu tadi penjelasan dari Bu Noni untuk pertanyaan dari Ibu Nurul. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan. Mestinya ini nanti ada latihan membuat apa tidak, Bu Noni? Ya, nanti dipraktekkan oleh ibu-ibu nanti, Bu Asi. Nanti kalau misalkan nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah ibu-ibu. Nanti kalau misalkan ada kendala nanti bisa japri saya. Yeah. Ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kita mau pengen apa? Sekali-kali sama siswa-siswanya, murid-muridnya pengen Zoom, itu ibu-ibu bisa Langsung saja. membuat, kalau bingung nanti bisa japri langsung ke Bu Noni. Memang kalau seperti ini kita kalau nggak praktek langsung kan kadang belum tahu kita ini benar-benar bisa betul apa belum begitu. Cuman tadi sama Ibu Noni sudah dikenalkan mengenai fitur-fiturnya atau bagian-bagiannya kalau kita ingin membuat apa pertemuan dengan menggunakan Zoom meeting seperti itu. Gimana Ibu-ibu? Adakah pertanyaan lain? Kalau dari Ibu Reni, pripun Bu? Sudah ada bayangan ya atau sudah pernah membuat Ibu Reni untuk pertemuan Belum. Bisa dicoba ya Bu? Belum, baru pertama ini. Oke. Nanti biar apa? Misalnya kenalan ke siswa-siswanya itu, tapi harus koordinasi dengan wali muridnya, gitu. Kalau seperti ini, pakai HP-nya bunda-bundanya anak-anak itu. Seperti anak saya itu ada berapa kali gitu pertemuan dengan Zoom meeting dengan ustazahnya itu dijadwalkan. Nanti kita di-share linknya. Jadi ya pakai yang gratis ini. Jadi tiap 40 menit gitu mati gitu. Terus nanti sambung lagi dengan alamat yang sama. Jadi ya pakai HP. Jadi anak saya pakai HP, terus teman-temannya itu juga pakai HP, terus ya biasa ngobrol sama gurunya gitu gantian gitu. Lagi apa kayak gitu. Mungkin bisa dipraktekkan setelah ini. Pakai yang gratis aja bisa. Itu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau mungkin ini sama Bu Noni dibuat di grup WA, Bu? Grup WA apa buatan? Enggak saya buat ini, Bu. Ya nanti setelah ini bisa dibuat di grup WA nggih, Bu. Nanti kalau misalkan ada kesulitan nanti bisa saya bantu begitu. Kalau misalkan ada kesulitan, kalau memang mau mengadakan kegiatan apa pakai Zoom nanti saya bisa bantu. Nggih, Ibu Nurul nggih. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih banyak loh Bu Noni. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Alhamdulillah. Senang sekali bisa kapan-kapan memberikan ilmu yang lainnya. Oh nggih, siap Ibu. Siap. Nggih. Nanti kalau ada kesulitan bisa konsultasi saya japri aja nggih. Nggih, betul. Terima kasih banyak. Nggih, Bu Nurul. Ini untuk panduannya bisa di-download nggih di sebelah kanan yang chat niku nggih. Kemudian saya minta tolong ibu-ibu untuk mengisi daftar isi nggih sebagai ini bukti kegiatan pengajian. Nggih. Nggih. Bu Asil? Ya, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup nggih Bu Noni untuk materi hari ini. Kalau tidak ada, untuk materinya ibu-ibu sudah mendownload nomor dereng? Belum. Biar dikirim Bu Noni. Nanti saya kirim aja lewat
WA aja nggak WA. apa-apa, Bu. Nggih. Oh, Iya. iya. Betul. Isi linknya absen di mana? Linknya Di sini, absensi. Bu, di sebelah kanan di chat itu, Ibu. Atau nanti saya ini Oh, aja, Ibu, saya ya. bagikan aja nanti ke grup aja. Ke jenengan nanti saya kirim Ya. linknya nanti Ibu lihat Nggih, sendiri sama nggih. ibu-ibu yang Ya, ikut. ya. Nggih. Ya. Langsung lewat WA mawon ngoten nggih. Lewat WA aja. Ya, nggih. ya. Jadi untuk pelatihan hari ini bisa dicukupkan, nggih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Bu Noni lewat chat, WhatsApp, nggih. Semoga pelatihan yang kita lakukan pada hari ini tadi bermanfaat untuk kita semua. Tentunya ini akan sangat berguna untuk ibu-ibu kalian dalam mengadakan atau menyelenggarakan pembelajaran dengan murid-muridnya nanti. Saya selaku moderator di sini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi disampaikan kepada Ibu Dr. Non Indrawati Ningsih selaku pemateri dan juga pada ibu-ibu TK Bina Negeri. TK Pembinaan. TK Negeri Pembina Bangil. TK Negeri Pembina Bangil. Semoga jaya selalu, nggih. Amin, amin. Amin. Dan untuk kita semua semoga sehat selalu. Amin. Saya untuk hari ini kita cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wasil nggih. Terima kasih. Sama-sama. Nggih. Terima kasih Salam juga buat Ibu. Ibu Nurul sudah mengkoordinasi ibu-ibu TK Negeri Pembina untuk ikut kegiatan ini. Terima kasih banyak. Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih kembali. Oke. Insya Allah kapan-kapan nanti akan saya agendakan lagi untuk kegiatan lainnya nggih, Ibu-ibu. Kira-kira berkenan nggih? Napa mboten nggih? Ya, nggih. Senang sekali dapat ilmu yang baru. Nggih. Misalkan penulisan karya ilmiah mungkin artikel ibu-ibu nggih, ibu-ibu ada tagihan artikel napa mboten nggih? Artikel itu kan Nggih, untuk misalkan usul Kalau tingkat untuk itu kenaikan pangkat karya itu- ilmiah. Oh nggih, Karya ilmiah Nggih. sama PTK, ya. Oh, nggih niku. Nggih. Jadi Ya. itu setiap semester apa setiap tahun nggih, Ibu nggih? Ya, setiap 4 tahun sekali. Setiap 4 tahun 3 sekali. tahun, 4 tahun, ya. Oh, mudah sekali nggih Ibu, 4 tahun sekali. Tapi kan membuatnya tidak satu, Nggih, ada sendiri-sendiri, Nggih. nggih. Membuat berapa gitu, nggih. 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 Mungkin untuk kegiatan selanjutnya mungkin itu. Ini tadi udah 40 menit ya, Bu Noni? Iya, Berapa belum? lebih nih Bu. Iya. Ya, Keluar ya? kemarin saya juga mengadakan acara kegiatan juga 1 jam setengah, padahal itu gratis. Jadi tidak mesti nggih ibu-ibu Nggak keluar 40 ya? menit. Nggih, tidak mesti. Kadang enggak gitu ya. Kadang kemarin saya 1 jam setengah. Kemarin itu 1 jam setengah full itu baru mati. Ya. Berarti dicoba pakai yang gratis dulu. Yang gratis saja Ibu, nggak usah berbayar. Yang berbayar itu ya per bulannya membayar. Mending kita Belum tentu pakai yang dipakai terus gratis. juga kan. Nggih. Kalau gratis kan bisa pakai terus dan sewaktu-waktu juga bisa. Cuma pesertanya aja yang mungkin limit terbatas. Mungkin itu saja nggih. Live dulu nggih, monggo Bu Wasil, terima kasih banyak Bu Wasil nggih. Nggih, terima kasih Bu Wasil. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih ibu-ibu sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Dan terima kasih nggih Ibu Nurul. Nanti untuk selanjutnya nanti Ya, saya WA Ibu Nurul nggih. Ya, bisa nggih. Terima kasih. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.